malah merepotin jadinya. Oke, tuh. Tadi nyampe mana ya? Aku nggak ingat lagi. Ingat tuh, jika ingin berkembang tuh dari sekarang gitu, jangan kayak ngelihat kalau misalkan pengalaman-pengalaman orang lain tuh kan banyak gitu, udah banyak dilakuin. Jadi kalau misalkan mau sampai ke tahap itu ya dari sekarang, dari kakak. Pertanyaannya apa ya aku lupa. Ah, bentar. Pertanyaannya tadi hidup. Oh, yang tadi soal beban pekerjaan yang kakak laku itu Beban pekerjaan. sesuai nggak sih sama harapan kakak? Kalau sama pendapatan sebenarnya jujur ya sesuai gitu. Emang cukup gitu. Alhamdulillah ya. Jadi maksudnya nggak yang misalkan beban kerjanya itu segini tapi hasil yang kita dapetin tuh beda gitu, enggak ya kak? Jadi tetap sesuai lah ya. Apa yang kita kerjain sesuai sama apa yang kita dapat. Alhamdulillah kalau udah cukup lah. Untuk aku yang masih sangat baru itu alhamdulillah sangat cukup lah. Nah, misalnya aku mau lagi cara buat kakak menghadapin tantangan-tantangan tadi. Tadi tuh kakak jelasin kalau misalkan ya ya udah hadepin aja gitu kan buat memaksimalkan potensi juga. Terus iya nggak sih, iya. Terus juga eh apa ya, tadi tuh aku udah nulis gitu. Nah, Trin. Buat terus juga buat komunikasiin apa yang misalkan jadi tantangan, apa yang jadi kesulitan ke atasan atau mungkin teman kerja ya kak. Hey, tadi kakak juga membahas yang terakhir itu belum beres kak, keburu kepotong tuh apa ya? Apa ya? Itu sih kita harus, oh, yang kalau misalkan kakak bilang kadang kan kakak kerja gitu tapi pas libur tuh masih tetap ada aja gitu yang harus dikerjain, tapi kayak ya wajar kakak bilang itu Ya, tuh kita harus berkaca. hari di mana ada hari di mana sebenarnya malah aku kosong gitu. Sebenarnya kan kayak aku kan sebagai modul developer ya, aku kan juga terlibat di dalam pembuatan proposalnya sales gitu. Jadi aku juga terlibat di dalam bikin outline-nya yang pengen sales sampaikan kepada klien gitu kan. Soal sebenarnya kita tuh bisa bawain apa sih kayak gitu. Jadi ketika prosesnya itu masih yang proposal-proposal dan project belum jalan gitu kan, itu sebenarnya banyak kosongnya gitu di situ. Ya udah apa yang aku lakukan itu lebih ke aku memahami kebutuhan klien, aku bikin outline-nya soal kebutuhan untuk menjawab kebutuhan klien di situ. Ya udah gitu seputar itu gitu kan. Walau emang sebenarnya ketika masih awal itu adalah sesuatu yang sangat sangat baru dan sangat apa ya istilahnya mikir gitu ya, soalnya kan kita istilahnya benar-benar intervensi gitu, bukan intervensi sih, benar-benar need assessment gitu kan istilahnya. Nah, eh, jadi mungkin aku melihatnya ya kesibukanku ketika aku dihantui di masa liburan itu ya efek dari karena ada hari-hari di mana aku kosong gitu kan. Jadi inilah flexible hours yang sebenarnya gitu kan. Jadi ya kita yang memahami alurnya kayak apa gitu kan. Karena aku di dalam HR konsultan itu alurnya mulai dari sales begini ya, kalau misalnya di HR konsultan ya kalau di posisiku adalah mulai dari klien punya kebutuhan. Dia datang ke kita atau kita yang datangin mereka gitu kan. Itu salesnya. Nah, ketika sales itu pengen untuk mengasesmen istilahnya kayak need assessment ke para klien ini, aku yang modul dan project developmentnya itu juga perlu terlibat di situ biar kita itu bisa memahami sebenarnya apa ya outline apa ya materi yang sebenarnya dibutuhin sama mereka. Jadi setidaknya lebih ke situ aja. Tapi yang yang ngehubungin kliennya itu ada salesnya. Nah, nanti ketika sales ini udah punya nih seluruh catatan kebutuhannya klien itu dikasih ke kita nih, ke para modul dan project developernya gitu kan. Nah, kita lihat kebutuhannya, oh dari sales ternyata kebutuhannya ini. Nah, kita bikin outline-nya, kita bikin ini.
Nah, ketika kita udah bikin outline dan macam-macamnya, nggak mesti apa yang kita ajukan itu diterima sama klien. Ada kalanya klien itu open vendor lah, ada kalanya mereka itu tuh apa namanya seleksi lah. Jadi apa yang kita kerjain itu nggak mesti membuahkan hasil, tapi setidaknya dapat pembelajaran buat kita gitu ya. Karena yang namanya perusahaan jasa masih kayak gitu kan. Walaupun kita juga punya ya klien-klien yang emang udah setia yang bareng sama kita terus gitu kan. Cuma emang ada kalanya kayak gitu ya itu. Nah, eh, itu sih. Nah, setidaknya udah punya alurnya gitu kan. Yaudah, kalau misalnya kita itu udah bikin proposal, kita kan balikin ke klien. Nah, kalau misalnya nggak diterima sama klien, ya udahlah berhenti di situ. Tapi kalau misalnya diterima sama klien, itu artinya kan kita lanjut nih. Apa yang udah kita janjikan ke klien, ya udah kita kerjakan gitu kan. Misalnya kita menjanjikan ke klien kita mau ngasih pelatihan selama 3 hari, terus dilanjutkan dengan journey selanjutnya gitu kan. Journey selanjutnya di sini nih kayak apa ya? Mungkin pendampingan atau apapun itu kan panjang tuh, biasanya bisa nyampe 4 bulan lah, 6 bulanan, itu tuh project bisa sampai sepanjang itu kan. Ketika kita mendampingi itu semua, kita perlu punya big picture dari kerjaan itu gitu kan. Nah, dari situ kan kita udah ngasih pengajuan, kita udah menjanjikan hal itu ke klien. Nah, kita perlu tahu nih next step-nya kita apa gitu kan. Kita pengen ngadain pelatihan, berarti apa yang kita perlu persiapkan di pelatihan? Hasilnya siapa, orang-orang, terus trainernya yang mau kita tunjuk siapa, tornya udah ada atau belum, materinya udah ada atau belum, modulnya udah ada apa belum gitu kan. Itu perlu kita penuhin dulu semua. Kalau misalnya di jam hari kerja itu belum terpenuhi, ya mau nggak mau harus kita penuhin karena itu udah kita janjikan ke klien. Kalau itu belum terpenuhi di hari kerja, mau nggak mau di hari liburnya kita bakal dihantu hal tersebut karena emang itu udah kita janjikan ke klien. Makanya ketika kita menjanjikan ke klien, kita sendiri yang harus mengukur kemampuan kita gitu kan. Kita yang harus paham soal ya baiknya kalau misalnya klien pengen journey yang panjang, kita perlu persiapan yang lebih panjang. Misalnya kayak gitu. Jadi kita perlu mengajukannya apa namanya mungkin 3 minggu setelah proposal ini diterima, modelnya kayak gitu. Jadi yang menilai kemampuan kita ya kemampuan ya kita sendiri gitu. Di dunia kalau aku melihat di HR konsultan ini di dunia profesionalnya ya kita sendiri yang memperjuangkan hak kita buat dapat libur, hak kita buat dapat apa namanya biar kita nggak overwork kayak gitu tuh ya kita sendiri yang itu. Kalau kita nggak komunikasiin itu, ya orang lain nggak tahu gitu. Orang lain tuh mengusahakan apa yang mereka butuhkan, kita yang mengusahakan yang punya kita gitu kan. Klien ya pengennya yang terbaik gitu kan. Klien pengennya yang pengen cepat kayak gitu. Tapi kita juga mengkomunikasikan baiknya kayak gimana. Kalau misalnya mereka pengen cepat, berarti output yang bisa kita kasih ya ini kayak gitu kan. Jadi lebih ke situ. Jadi jatuhnya ya kita yang harus memahami diri kita tuh sejauh apa sih. Jangan gegabah mentang-mentang, oh ini klien besar nih harusnya gini kayak gitu. Nggak bisa langsung segagah itu gitu kan. Kita juga perlu buat ngelihat sebenarnya kebutuhan kliennya apa sih, sebenarnya dana yang diberikan kliennya apa sih kayak gitu kan. Nyampe mereka harus yang gini kayak gitu. Jadi di situ jatuhnya. Kalau misalnya nyampe kita kedapatan yang harus hari libur, ya itu berarti miss-nya kita gitu, miss-nya mungkin miss-nya aku gitu. Aku baru kemarin itu ada satu klien yang dia tuh pelatihan 3 hari, itu miss-nya aku. Kayak aku udah paham nih, aku nulis di proposal kalau misalnya ada pelatihan 3 hari, tapi aku belum persiapan soal trainernya siapa, itu aku nggak tahu, itu aku belum nyiapin, itu modulnya belum aku siapin, materinya belum aku siapin. Alhasil ketika udah hari Jumat, hari Kamis Jumat, rame tuh orang-orang kayak, ini trainernya siapa, udah dihubungin belum, ini materinya di mana, udah disiapin belum. Nyampe semua orang akhirnya nanyanya ternyata ke arah, nggak cuma aku sih sebenarnya di dalam timku ada orang lain juga, tapi akhirnya timku gitu yang ditanyain. Dan ternyata missnya di situ akhirnya karena aku nggak bisa mengukur. Harusnya kalau kayak gini aku melihat sebenarnya di hari-hari Senin nyampe Kamisku sebelumnya itu aku masih punya waktu kosong gitu buat bikin materi, buat ngehubungin trainernya, itu sebenarnya aku masih punya waktu kosong itu gitu. Tapi aku skip gitu aja karena aku nggak paham big picture-nya. Terus dari situ aku dapat pengalaman kalau sebenarnya ya itu big picture-nya. Kalau misalnya udah diterima proposalnya sama klien, ya berarti selanjutnya kita nyiapin materinya, selanjutnya kita nyiapin trainernya. Jadi kayak ini istilahnya kalau di dalam BUMN ya, aku ini ada istilahnya namanya kayak pelayanan publik gitu. Pelayanan publik di sini yang internal gitu. Karena pelayanan publik ada yang eksternal, ada yang internal. Ketika kita di internal, kita itu memahami
orang yang bekerja sebelum kita siapa. Kalau aku kan orang yang bekerja sebelumku kan sales. Dan orang yang bekerja setelahku siapa? Orang yang bekerja setelahku adalah trainer dan para fasilitator gitu, orang yang terjun langsung dengan pesertanya. Nah, kalau misalnya apa yang aku kerjakan ini belum cukup untuk para trainer dan para fasilitator untuk mengerjakan tugasnya, ya berarti aku harus nyelesain itu gitu kan. Jadi big picture-nya udah dapat nih di sini. Akhirnya aku pun mewajarkan kalau nyampe akhir pekanku kepake karena emang itu miss-nya aku, karena aku nggak nyiapin itu, apa yang jadi amanahku belum aku selesaikan, ya pantesan orang lain akhirnya nanya-nanya ke aku karena aku yang nggak nyelesain kayak gitu. Jadi jatuhnya bukan nyalain siapa-siapa, ya itu adalah missku sendiri gitu kan. Kalaupun kita mungkin pengen menyalahkan orang lain, ya jatuhnya itu kan kayak sesuatu yang eksternal ya, sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan. Apapun kondisinya itu kan tetap kita berusaha buat mengendalikan apa yang bisa kita kontrol. Nah, satu-satunya yang bisa kita kontrol yaitu apa yang pengen kita janjikan, apa yang pengen kita lakukan, itu yang bisa kita kontrol. Itu kemarin dapat pengalaman banget sih, aku ngerasa dapat banget sense-nya sih, soal big picture gitu. Jadi emang apa yang udah kita janji itu ya udah kita tuh harus bertanggung jawab sampai itu tuh terpenuhi gitu kan. Jadi sedangkan kalau misalkan kita mau menjanjikan sesuatu juga emang harus paham diri kita sendiri gitu. Oh kita mampu nggak ya buat itu. Kalau misalkan nggak mampu, ya berarti kita harus berkomitmen sama apa yang kita bakalan yakinin itu ya. Sebenarnya satu kaitan sih sama yang aku bilang pas awal, yang membedakan gitu ya, ketika aku masih kuliah dan ketika aku udah yang di dunia profesional, yang di dunia kerja gitu ya. Ketika di sekolah, yaudah kita ngerjain sesuatu batasnya deadline gitu kan. Ketika kita punya deadline kan, mau kita hari libur, mau kita hari kerja gitu, kita tetap ngerjain kan, nyampe kita itu bisa nyelesain tugas itu sebelum deadline-nya. Modelnya kurang lebih sama gitu kan. Apa namanya, kita punya deadline yang kita bikin sendiri karena kita menjanjikan hal itu ke klien gitu. Akhirnya gimana kita mengalokasikan waktu dan tenaga, ya baliknya ke kita. Bedanya kalau misalnya waktu kita kuliah, deadline itu dibikin sama kampus, dibikin sama uh, matkulnya kita gitu kan, yang udah dipertimbangkan sama fakultas biar nggak yang, ya mungkin ada sih yang tetap overwhelm gitu ya mahasiswanya, cuma kan setidaknya itu dipikirin sama fakultas kan. Akhirnya ketika kita nggak mencapai deadline itu, kita bisa nyalah-nyalahin fakultas gitu kan, nyalah-nyalahin eksternal gitu kan. Ini kenapa sih matkul gini banget, deadline-nya gini banget ya gitu kan, kita bisa nyalain eksternal. Ketika kita udah di dunia kerja, yang bikin deadline itu diri kita sendiri ya jatuhnya. Oh, ini berarti jadi pembelajaran buat aku, kalau misalnya aku ternyata miss kayak gitu kan, ternyata kok malah melelahkan diriku sendiri, nextnya gimana? Berarti nextnya aku harus lebih bisa mengalokasikan waktu dan tenaga, gimana menyusun prioritas mana dulu yang dikerjain, itu jadi benar-benar kerasa banget sih dari situ. Ya trial and error aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan di dunia kerja tuh ya bener tanggung jawab tuh beneran ada di kita. Semuanya tuh berputar dari kita ya Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sejauh ini, bagaimana kesan kakak dalam mengenai dunia pekerjaan yang sedang kakak jalan? Ini secara keseluruhan aja sih kak. Hmm, Kesan. apa kesannya? Kesannya aku satu kata aja lah ya, satu kata yang menggambarkan aja kali ya. Intinya aku merasa bersyukur sih, intinya bersyukur. Nah, penjelasannya apa? Bersyukur karena alhamdulillah ternyata di apa namanya, uh, lingkungan kerja pertama yang aku dapatkan di sini adalah lingkungan kerja yang emang suportif, yang emang ngasih kesempatan buat aku buat berkembang di situ. Jadi kayak aku benar-benar yang di posisi yang sangat bersyukur di sini, dan kayak ya Allah, rencana Allah tuh ternyata se apa namanya, masya Allah itu ya, se apa namanya, se wow itu gitu. Soalnya ketika aku awal masukin berkas magang fakultas tuh sebenarnya awalnya aku arahnya lebih ke bidang pendidikan analisis gitu kan, tapi ternyata sama Allah malah ditaruhnya ke HR konsultan gitu kan. Dan ternyata nyampe ke sini ada, tetap tetap ada banyak gitu kan pembelajaran yang aku dapat dari sini. Jadi kayak secara penggambaran, well, iya, aku tidak memungkiri kalau misalnya ada kalanya aku yang kayak beneran capek banget, ini kenapa sih kok gini banget kayak gitu tuh. Aku tidak dapat memungkiri itu tetap terjadi gitu kan di aku. Ya sebagai manusia pada umumnya itu tetap tetap, tetap terjadi gitu kan. Capek kayak gitu tuh tetap ada gitu kan.
Uh, bahkan ya sering gitu aku kayak ke mentorku terus cerita ini gini banget sih kak kayak gitu ini aku kayak terus cerita ke mentorku kayak gitu. Uh, Cuma ya itu apa bagian dari proses gitu kan, bagian dari apa yang lagi aku jalanin sekarang dan itu wajar terjadi gitu. Nah, cuma intinya kalau misalnya dilihat sisi positifnya tetap sama banyaknya gitu, tetap tetap nggak kalah banyak gitu sisi positifnya, entah dari pembelajaran dan berbagai hal lainnya gitu, relasi dan lain-lain itu sangat ada sih. Dan seperti aku lihat ya segala hal bisa lah dilihat dari sisi positifnya apa sih sebenarnya yang direncanakan oleh Allah nyampe akhirnya aku ditempatkan di sini tuh pasti ada gitu tuh, itu di situ ya bersyukur lah gitu. Alhamdulillah. Jujur, wow, sangat apa ya mendengarnya. Berarti emang kakak tuh dapat pekerjaan pertama itu tuh bener-bener yang alhamdulillah banget ya gitu, dapat pekerjaan yang ya emang sesuai lah mungkin sama minatnya kakak, terus juga dapat lingkungan yang bener-bener sportif, bukan hanya lingkungannya tapi di situ juga kakak tuh bisa belajar lagi gitu kan, bisa dapat pengalaman-pengalaman yang sebenarnya nggak hanya didapetin dari lingkungan pekerjaan aja tapi dari luar-luar lingkungan pekerjaan yang seperti kakak bilang tadi, perusahaan-perusahaan, klien-klien yang kakak temuin tuh nambah pengalaman juga gitu, nambah pengetahuan yang baru juga. Juga kakak tuh ngelihat ya udah apapun yang kita lihat tuh coba buat lihat secara positif gitu ya kak, buat membantu kita dalam menghadapinya. Jadi apa lagi ya? Apakah kakak ada yang ingin kakak lagi sebelumnya? Bentar, kamu agak keputus ini closing Oh, statement ya. ya, nah kalau dari aku sih itu pertanyaan terakhir ya kak. Jadi eh, kalau dari tadi juga aku udah sempet nanya yang di luar pekerjaan itu mengenai topiknya juga. Nah, mengenai Oke. mengenai topik di luar ini ada nggak sih yang kakak mau sampaikan gitu? Oh, di topik di luar ya boleh sampai maksudnya apa ya? Ya, Eh, selain topik-topik yang tadi aku bahas sih kak, mungkin emang ada yang sebenarnya ya belum ini sih kakak jelasin. ada ada satu tentang rencana Allah sih ya. Apa apa? Intinya gini, eh, apa ya? Kayak apa yang direncanain sama Allah, apa yang kayak menjadi takdir kita gitu ya. Mungkin setiap orang tuh bakal berbeda gitu. Dan bagaimana orang itu memandang kondisinya mereka masing-masing pun juga bakal berbeda gitu. Nah, aku tidak tahu ya mungkin tidak pernah tahu juga atau tidak tahu atau gimana ya istilahnya kayak hasil dari wawancara aku ini bisa jadi kayak too much positive energy. Aku gak tahu juga. Ya aku ngerasa kayak apa namanya begitu banyak istilahnya hal-hal yang dikasih Allah gitu kan. Yang aku tuh sebenarnya bener-bener nggak nyangka gitu kan. Eh, dari apa yang aku dapatin di sini ya. Ya mungkin ada berbagai faktor gitu ya nyampe akhirnya aku bisa di posisi yang sekarang gitu yang aku syukuri gitu di posisiku yang sekarang gitu kan. Tapi aku yakin bahwa ya di balik itu semua ya pasti Allah punya alasan gitu, punya rencana gitu kan di balik apa yang posisi kita gitu. Jadi mungkin kalau misalnya pesanku adalah eh, ketika kita itu di apa ya di kondisi yang apapun itu gitu ya, entah itu magang yang mungkin berbeda dengan apa yang aku ceritakan atau dunia kerja yang mungkin berbeda dari yang aku ceritakan, ya itu emang emang apa namanya ya itu emang bagian dari kehidupan gitu, bagian dari sebenarnya emang lingkungan tuh seberaneka ragam itu dan kebetulan alhamdulillahnya aku dapat lingkungan yang semacam ini gitu kan yang cukup suportif gitu, tapi aku emang tidak dapat memungkiri bahwa nggak jarang gitu ketika aku buka Twitter lah ada yang work fest lah apapun itu yang mereka menceritakan soal kondisi dunia kerja yang sangat ya istilahnya sangat negatif vibe gitu kan kayak gitu tuh aku nggak jarang dengar cerita itu, makanya ketika aku dengar cerita itu kadang aku yang di posisi apa aku emang lagi dapat istilahnya lagi dapat yang alhamdulillahnya gitu ya dari Allah gitu kan soal kondisi yang sekarang gitu ya intinya apapun kondisinya gimana
gimana gimana posisinya gitu ya, intinya bersyukur aja terus sama Allah gitu kan, ingat terus sama Allah soal kondisi yang ada di kita gitu, pasti ada plan di balik itu semua gitu kan, entah itu buat pengembangan diri kita, untuk kita muhasabah diri kayak gitu tuh pasti ada kayak gitu. Dan aku pun juga di posisi yang sekarang, walaupun mungkin aku ceritanya banyak positif vibe-nya gitu ya, tapi aku juga apa namanya ada kalanya gitu ya yang aku sampai yang ya lo kok gini banget sih, aku kok harus merantau harus jauh banget kayak gitu kan sih ya, kayak itu pertanyaan-pertanyaan, hal-hal yang kayak itu tetap ada gitu tuh yang ya manusiawi aja gitu, kondisi itu ada gitu kan, ya intinya di situ. Cuma intinya mungkin di situ sih closing statementnya gitu ya, rencana Allah pasti pasti ada lah, pasti ada hal baik di dalamnya gitu gitu. Tinggal Apa gimana kita memandang positif itu gitu kan, karena emang dan menjalaninya. apa yang kita takdirkan tuh ya emang itu tuh yang paling sesuai gitu kan sama kita gitu. Allah tuh nggak mungkin ngasih ya udah lu, ya udah kamu harus kayak gini harus kayak gitu, tapi kan Allah juga tahu oh kamu tuh berarti emang kamu tuh mampu gitu. Allah tuh emang ngasih itu tuh hal yang terbaik gitu kan buat kita ini, apa yang kita dapetin tuh ya itu yang terbaik lah. Kasih atas itu sangat positif sekali. Yeay, udah semua. Selamat Bang Serbatim Arin. Ntar aja nggak apa. Nah kalau gitu aku mau ngucapin dulu nih Kak, banyak-banyak terima kasih atas kesediaan kakak udah mau jadi narasumber wawancara aku pada kali ini gitu. Nah, nah, ketersediaan kakak tuh sangat membantu banget aku dalam memenuhi tugas akhir aku. Juga apa ya, apa yang kakak ceritain dan apa yang kakak barusan sharing ke aku tuh bener-bener itu juga bisa jadi pengetahuan baru bagi aku. Terima kasih aku ucapkan sekali lagi. Nah, dengan Eh, itu aku juga akhiri wawancara untuk kita kali ini. Makasih banyak ya Kak atas sama-sama. Terima kasih Arin buat pertanyaan-pertanyaannya. terima kasih buat Semoga aku tidak memusingkanmu. yo, aku udah paham kok intinya. Aku izin stop dulu recordnya. Aku tuh